Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sayyidas suhur wa anzala bihil Qur'an kama anzala bihi Taurat wal Injil waz Zabur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini diprediksi dan jumhur ulama menyatakan kalau puasanya di hari Minggu maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang ke-27. Kemudian dalam kitab-kitab terdahulu, malam Lailatul Qadar itu akan jatuh di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Maka kesempatan malam hari ini marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Dengan penuh harapan dan doa, mudah-mudahan amaliyah kita yang hari ini kita kerjakan sekecil apapun, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita sebesar apapun, ketemu di malam Lailatul Qadar kita semua dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, mari malam hari ini kita sama-sama untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, salasatun la tartapi sholatuhum fawqa ru'usihim sibron. Kata Rasulullah, ada 3 kelompok manusia, mudah-mudahan bukan kita. Ada 3 kelompok manusia yang amal ibadahnya terutama sholatnya nggak diangkat sampai ke Lauhil Mahfuz. Sebab manusia setiap hari amal ibadahnya akan dilaporkan oleh malaikat sampai ke Lauhil Mahfuz. Kapan itu waktunya? Habis asar. Jadi habis asar amal ibadah kita terutama sholat kita dilaporkan oleh malaikat sampai ke Lauhil Mahfuz. Yang kedua, amal ibadah sholat kita akan dilaporkan oleh malaikat sampai ke Lauhil Mahfuz seminggu sekali. Kapan itu waktunya? Hari Kamis. Makanya kita kan rajin puasa Senin Kamis di luar Ramadan. Kalau ditanya, Bapak puasa Senin Kamis? Ya, sunnah Rasul. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau mengerjakan ibadah puasa di hari Kamis? Rasulullah menjawab, turfa'u bihil a'mal, diangkatnya amal ibadah saya, dan saya bangga di saat amal ibadah saya dilaporkan oleh malaikat sampai ke Lauhil Mahfuz saya sedang puasa. Yang kedua, kenapa engkau yang mengerjakan ibadah puasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, yauma wulidtu, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Bapak Ibu yang berbahagia, ini jangankan diangkat sampai ke Lauhil Mahfuz, terangkat 1 jengkal di atas kepala pun amal ibadah sholat kita enggak. Sementara kita bangga rajin ibadah, rajin sholat, bahkan sholat kata Rasul besok pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal kiamati as-sholat. Besok pertama kali amal ibadah manusia akan dilihat oleh malaikat atas perintah Allah, amal ibadah sholat. Kalau amal ibadah sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Tapi sebaliknya, setelah dicek oleh malaikat ternyata amal ibadah sholat kita jelek, yang lain dianggap jelek. Masih mending kalau amal ibadah kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Sebab kan tidak sedikit orang yang mengerjakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Puasa juga sama, yang Rasulullah pernah katakan, rubbus shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsu. Kata Rasulullah, berapa banyak umatku di bulan Ramadan mengerjakan ibadah puasa yang ia dapat cuman lapar dan haus. Wa rubbu qaim laisa lahu min qiyamihi illa sahru. Berapa banyak umatku malam hari qiyamul lail, salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, yang ia dapat cuman capek. Salat pun demikian, ada orang yang mengerjakan ibadah salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Masih untung kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, berarti kita nggak punya hutang kepada Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, la kafarota laga illa dalik. Tidak ada kiparat bagi orang yang meninggalkan sholat kecuali sholat itu. Mari kita introspeksi dulu, kita sudah akil balik, banyak meninggalkan sholat. Bagaimana solusinya? Kata Rasulullah, boleh kita mengkodo sholat yang pernah kita tinggalkan. Sholat isya 4 rakaat, kemudian kita niat kembali sholat isya untuk mengkodo sholat yang pernah kita tinggalkan. Kemudian puasa, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa kepada Allah, maka yang berhak membayar puasanya adalah keluarganya. Jangan sebentar-sebentar bayar pidyah. Pidyah itu alternatif terakhir nanti. Maka kesempatan malam hari ini ketemu malam Lailatul Qadar, barangkali kita lupa terhadap sholat yang pernah kita tinggalkan beberapa puluh tahun yang lalu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, siapa kelompok orang yang pertama? Orang yang amal ibadah sholatnya nggak diangkat. Pertama kata Rasul, imamun ida amma qauman wa hum lahu karihun. Kata Rasulullah, orang pertama yang amal ibadah sholatnya nggak dilaporkan oleh malaikat adalah seorang pemimpin, seorang imam, yang apabila mereka jadi pemimpin, mereka jadi imam, ternyata masyarakatnya, jamaahnya benci kepada imam dan pemimpin tersebut. Tiba-tiba jadi camat, ternyata masyarakatnya ngomong, ala dia kok jadi camat. Apa alasannya mereka benci kepada pemimpin tersebut? Bukan karena dendam pribadi, tapi yang dibenarkan menurut syara. Apa yang menyebabkan jamaah benci? Ternyata kalau imamnya seorang yang fasik. Fasik itu orang yang hari-hari bergelimang dengan dosa. Tiba-tiba jadi imam masjid, jamaahnya ngomong di belakang, ala dia kok jadi imam, kita tahu kartunya hari-hari bergelimang dengan dosa. Sementara kita lebih mengkritisi orang lain. Oh, mereka jadi imam, mereka jadi pemimpin, gak becus. Kalau kita mau jujur, introspeksi diri, Allah katakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kita jangan dulu berprasangka buruk, jangan koreksi orang lain, kita sibuk koreksi diri. Kita semua adalah seorang pemimpin. Kalau kita menjadi seorang laki-laki tapi seorang pemimpin yang fasik, hari-hari bergelimang dengan dosa, kemudian rajin sholat, bukan cuman yang wajib, bahkan sholat sunnahnya kita kerjakan, kata Rasulullah, orang tersebut amal ibadahnya nggak dilaporkan oleh malaikat. Orang fasik, kata dalam fikih dinyatakan nggak sah menjadi wali dan tidak sah menjadi saksi dalam pernikahan. Ayo kita cek. Orang nggak pernah datang ke masjid, hari-hari bergelimang dengan dosa,
Tiba-tiba punya anak gadis mau nikahkan, ke masjid minta tolong kepada pengurus masjid, tolong pengurus, saya minta waktu untuk anak saya nikah di masjid, karena memang diperintahkan dan disunnahkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlinu hadan nikah waj'alu fil masajid wadribu alaihimud dubub. Kata Rasulullah, umumkanlah pernikahan dan akad nikahnya di masjid. Apa hiburannya? Hiburannya rebana. Yang jadi masalah, kita kadang-kadang sakral acara pernikahannya di masjid, habis keluar dari masjid pesta nanggapnya organ tunggal. Itu masalah. Tiba-tiba mau nikahkan putrinya, kemudian nikahkan putrinya, yang datang menyaksikan acara pernikahan adalah orang-orang tua. Kita nggak enak rasanya kalau orang tua nggak diangkat menjadi saksi dalam pernikahan, padahal kita tahu kartunya hari-hari bergelimang dengan dosa. Kemudian terjadilah akad nikah yang Rasulullah katakan, la nikaha illa biwaliyin wa sahidaini adlin. Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Ada walinya, ada dua orang saksi, tapi walinya hari-hari bergelimang dengan dosa. Ada dua orang saksi bahkan sesepuh dan ditokohkan di masyarakat, tapi kita tahu kartunya hari-hari bergelimang dengan dosa karena merasa nggak enak kalau nggak diangkat menjadi saksi karena itu sepuh. Ternyata kita terjebak dengan perbuatan yang orang tersebut kita angkat jadi wali, sementara nikah dikatakan sah kalau ada wali dan dua orang saksi yang adil, tapi ada wali dan ada saksinya tapi dua-duanya bergelimang dengan dosa, berarti pernikahan anak kita nggak sah. Ayo, jangan ada istilah nggak enak. Ini soal hukum. Pertama, kalau orang tersebut fasik. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang pemuda menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, mata abi walaysa lahu kafinun wala ghusilun. Ya Rasulullah, orang tua akan meninggal dunia dari pagi sampai siang, gak ada yang datang untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Kemudian Abu Bakar bergegas bangun dari tempat duduknya, kemudian menuju sahibul musibah. Memang dianjurkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, barang siapa yang mau mengurusi jenazah, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, kata Rasulullah, orang tersebut akan diberikan pahala sebesar Jabal Uhud. Dan barang siapa yang mengurusi jenazah sampai memakamkan, kemudian kata Rasulullah, orang tersebut akan diberikan pahala sebesar 2 kali Jabal Uhud. Abu Bakar datang kemudian membuka penutup jenazah tadi, tapi terkejut bukan main Abu Bakar, ternyata jenazahnya tadi mukanya berubah seperti babi yang hitam. Abu Bakar nggak jadi memandikan, kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak menemui seorang yang meninggal dunia, tapi seorang yang sudah berubah mukanya seperti babi yang hitam. Kemudian Rasulullah datang mengangkatkan tangan, ya Rob, kembalikan jenazah tadi. Spontan doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa kita kalau berdoa nggak langsung dijabah oleh Allah? Kuncinya ternyata satu, Rasulullah nggak punya dosa. Siapa yang garansi Rasulullah? Allah sendiri. Yaghfirlakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kata Allah, Muhammad, kau telah diampuni dosa dan kesalahannya, baik dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Wajar kalau Rasulullah kalau sekali mengangkatkan tangan doanya langsung mustajabah. Kenapa kita berdoa nggak langsung dijabah? Kita terlalu banyak dosa. Kesempatan di malam Lailatul Qadar, satu malam lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Mari dosa dan kesalahan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dimandikan, kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur, jenazah tadi kembali seperti semula. Rasulullah tanya kepada pemuda tadi, ya sab, ayu amalu abu kapit dunya, bapak kamu itu pekerjaannya apa? Apa dosa bapak kamu yang ia kerjakan dia saat waktu masih hidup? Kata pemuda tadi menjawab, ya Rasulullah, bapak saya
merasa orang Islam tapi hari-hari bergelimang dengan dosa, nggak pernah datang ke masjid, kan rumahnya dekat masjid, ya cuman deket doang. Maka jangan heran kalau saat ini rumahnya dekat masjid, bahkan speakernya masuk kamarnya dengar azan, tapi nggak mau datang. Giliran meninggal dunia keluarganya datang, tolong Pak, orang tua kami meninggal dunia, tolong urusin. Dalam hati manusia ngomong enak aja, waktu sehat nggak pernah kumpul bareng ke masjid, giliran mati kita yang minta ngurusin. Jadi dengan penuh harapan di malam Lailatul Qadar kita ini, yang Rasulullah katakan bahwa umatku nanti akan masuk surga bukan karena amalnya, tapi kata Rasulullah demikian juga aku. Kendati pun Rasulullah nggak punya dosa, beliau menyatakan saya pun masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar, malam hari ini, di malam Sayyidul Ayyam, di malam Jumat, malam di mana doa sangat mustajabah, apalagi datangnya malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, ampunan Allah akan datang menjemput kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan keluar dari Ramadan termasuk orang-orang yang dosa dan kesalahan kita sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab rahmat dan kasih sayang Allah lebih besar dibandingkan dosa dan kesalahan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.